Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang struktur dan jaringan tumbuhan, fungsi jaringan tumbuhan. Ya. Nah, pada bab ketiga ini kita akan mengetahui tentang bagian-bagian tentang struktur fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya, Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasar pada pertemuan kali ini tentang mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, indikatornya nanti kita akan belajar tentang bagaimana dalam membedakan berbagai jaringan, baik jaringan epidermis, kolenkim, sklerenkim, parenkim, xilem, floem, dan kambium. Serta nanti kalian juga dapat menunjukkan letak epidermis, korteks, ya, dan stele atau silinder pusatnya, serta mendeskripsikan fungsi masing-masing jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelum masuk ke pembagian ya antara jaringan tumbuhan, singkat saja ya. Sebelum kalian mengetahui tentang jaringan tumbuhan, tentunya kalian sudah paham ya, bahwa pada bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ya, itu termasuk bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, ketika kalian sudah paham dari beberapa bagian pada tumbuhan ini, kemudian kita masuk ke lebih detail lagi tentang jaringan pada tumbuhan. Ya. Nah, jaringan pada tumbuhan nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, di sini Bapak sudah kelompokkan bahwa pada jaringan meristem ya nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Sementara pada jaringan tumbuhan dewasa nanti akan dibagi menjadi empat, ya, yaitu jaringan pelindung atau nama lainnya adalah epidermis, jaringan dasar atau nama lainnya adalah jaringan parenkim, jaringan penyokong atau penguat, dan jaringan vaskuler. Jaringan vaskuler ini nama lainnya adalah jaringan pengangkut. Nah, ini kelompok ini yang nanti kita akan pelajari dengan detail sekaligus beserta gambar di masing-masing bagian pada tumbuhan. Pertama, kita fokus pada jaringan meristem. Apa sih itu meristem? Nah, secara umum bahwa jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Ingat, ini seringkali kata-kata ini keluar, ya. Embrional artinya adalah mampu terus-menerus membelah, ya. Loh, maksudnya apa? Terus-menerus membelah. Nah, ketika jaringan meristem ini sifatnya terus-menerus membelah, yang mengakibatkan pertumbuhan pada tumbuhan itu menjadi apa? Panjang pada akarnya, ya, tinggi pada batangnya. Nah, yang menyebabkan pertumbuhan menjadi tinggi, menjadi panjang ya pada akar itu adalah jaringan meristem. Ya, artinya ingat ya, meristem ini adalah jaringan yang sifatnya embrional, yang terus-menerus membelah. Ya, ini jaringan meristem nanti kita lebih kenal dengan namanya adalah meristem apikal nanti. Ya, nanti kita mengetahui secara keseluruhan dulu. Meristem sifatnya embrional, terus-menerus membelah. Lanjut. Nah, jaringan meristem ciri-cirinya selnya selalu membelah, ya. Membelah ini yang mengakibatkan tadi apa? Akar bertambah panjang, batang bertambah tinggi. Bentuk ukuran selnya sama, ya, selnya sama. Kalau kalian sudah belajar di kelas 7 tentang sel pada jaringan tumbuhan, ya, bagian terluar itu epidermis, ya. Itu selnya rapat, ya, ukurannya sama. Kayak protoplasma.
Kemudian dinding selnya tipis. Ya, rongga vakulanya sel belum ada atau sangat kecil. Ulangi, ini ya beberapa macam-macam cirinya, dan di buku paket ada, dan referensi yang sudah Bapak bagikan itu juga ada. Ya. Ingat, selnya selalu membelah, bentuk ukuran selnya sama, kayak protoplasma, dinding selnya tipis, vakuolanya belum ada atau sangat kecil, rongga selnya ya. Next, nah setelah ciri-cirinya kita fokus tadi meristem dibagi menjadi dua, yaitu apa? Meristem primer dan meristem sekunder. Nah, ini meristem primer, meristem sekunder. Nah, ini gambar ini adalah gambar pada akar. Ya, pada akar. Ini ketika dilihat menggunakan mikroskop. Ya. Pertama adalah jaringan meristem primer. Nah, sebenarnya pada meristem primer ini sama sifatnya dengan ciri-ciri meristem secara keseluruhan, yaitu apa? Sifatnya embrional, artinya terus-menerus membelah. Ya. Contohnya di mana? Nah, tadi Bapak sudah bilang, kan tadi terus-menerus membelah yang menyebabkan bertambahnya panjang pada akar, tinggi pada batang. Nah, contohnya meristem di ujung akar dan ujung batang. Ya. Paling banyak ya, meristem primer itu berada di ujung akar dan ujung batang. Yang disebut dengan meristem apikal. Coba kita cek mana meristem apikal. Nah, ini ya. Tadi Bapak bilang ujung akar, ini di akar ya, ujung akar. Ujung akar bukan ini ya. Ujung akar di sini atau kita sebut dengan yang namanya meristem apikal. Ini di sini. Nah, ujung akarnya bukan di sini ya, tapi di sini. Ujung akar. Namanya adalah meristem apikal. Nah, ini apa? Ini adalah tudung akar. Ibaratkan seperti topi ya. Meristem apikal itu seperti kepala, tudungnya ini seperti topi. Fungsinya apa? Jelas. Tudung akar ini fungsinya adalah untuk melindungi meristem apikal. Ya, meristem apikal ini kan bertambah panjang ya. Kalau seandainya tidak dilindungi tudung akar, nanti akan rusak sehingga terhambat dalam proses pemanjangan akar. Next. Yang kedua, meristem sekunder. Berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi atau berubah sifat menjadi meristem. Agak susah ya penjelasannya. Jadi setelah terbentuknya meristem sekunder nanti akan membentuk yang namanya adalah sudah terbentuk meristem primer akan berubah bentuk menjadi sifat dari meristem sekunder. Karena berubah sifat menjadi meristem sekunder ini contohnya itu berupa kambium vaskuler dan kambium gabus. Nah, kambium vaskuler dan kambium gabus ini terdapat pada batang. Ingat, kalau di akar ada batang enggak? Di akar ada kambium enggak? Tidak. Ya. Kambium itu hanya terdapat pada batang. Nah, kambium itu akan dibagi menjadi dua, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler ini, ya, kambium vaskuler ini nanti vaskuler itu tadi nama lainnya adalah jaringan pengangkut, ya. Vaskuler ini nanti akan menghasilkan yang namanya xilem dan floem. Nah, xilem dan floem ini yang fungsinya sebagai jaringan pengangkut. Ya, mungkin kalian sudah pernah dengar xilem dan floem. Ya, nanti pengertiannya nanti Bapak akan jelaskan. Kemudian, kambium gabus menghasilkan gabus. Nah, gabus ini apa sih gabus ini? Nah, ketika contoh ya, ini biasanya kambium gabus ini paling banyak terdapat pada batang dikotil. Ya, batang dikotil. Ketika kalian melihat tanaman
berkayu ya, besar, mesti biasanya di permukaan batangnya itu terdapat gabus yang kalian bisa ambil ya, itu gabus ya. Itu kambium gabus. Seperti apa ya, kulit gitu ya. Tapi pada tanaman di sekolah itu mestinya ada beberapa itu gabus itu bisa diambil. Itu berasal dari kambium gabus. Biasanya paling banyak kambium gabus ini terdapat pada batang dikotil. Nah, next. Yang kedua, jaringan dewasa. Ya, jaringan dewasa apa itu? Merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi, hasil pembelahan, ya. Dari hasil pembelahan jaringan meristem. Jadi setelah jaringan meristem terbentuk, ya, sifat-sifatnya terbentuk, nanti akan membentuk yang namanya jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini yang nanti akan membentuk beberapa jaringan, contohnya jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, jaringan pengangkut atau vaskuler. Intinya jaringan dewasa itu adalah hasil dari pembelahan jaringan meristem, telah mengalami pembelahan. Ciri-cirinya, 1. Telah mengalami diferensiasi, telah mengalami pembelahan. Ya. Pada umumnya tidak membelah lagi, sudah tidak membelah karena sudah terbentuk jaringan-jaringan yang lengkap. Nah, ada epidermis atau pelindung, dasar atau parenkim, ya, penyokong atau penguat, kemudian vaskuler atau jaringan pengangkut. Bentuk permanen, ya, rongga sel besar. Nah, kalau di kalau di meristem itu hampir tidak ada rongga selnya, ya. Tapi kalau pada jaringan dewasa rongga selnya besar. Dinding sel sudah mengalami penebalan. Kalau pada meristem itu masih tipis. Nah, ini contohnya pada beberapa jenis jaringan. Ya, nanti Bapak akan jelaskan lebih detail. Ini baru ciri-cirinya kita belajar terlebih dahulu. Next. Nah, contoh jaringan dewasa yang pertama adalah jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Nah, berarti jaringan epidermis, kalau kalian ada tulisan epidermis itu jangan jangan bingung. Ya. Epidermis jelas, ini adalah jaringan pelindung. Artinya apa? Pelindung berarti jelas melindungi organ di dalamnya. Letaknya di mana epidermis ini? Kalau sebagai pelindung otomatis di luar. Ya, di luar. Merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Permukaan bagian-bagian tumbuhan, baik yang di akar, di batang, di daun, ya. Itu bagian paling terluar adalah epidermis, fungsinya sebagai pelindung. Ciri-ciri karakteristik. Bentuknya sel seperti balok, kotak-kotak, ya. Tersusun berlapis, ya. Tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel, rapat, ya, tidak ada ruang. Kalau seandainya ada ruang, pastinya itu akan berbahaya. Karena apa? Karena sebagai fungsi epidermis itu sebagai pelindung, kalau seandainya ada ruang, nanti jelas terdapat celah. Berikutnya, tidak memiliki klorofil. Berikutnya, modifikasi sesuai dengan letak dan fungsinya. Nanti kita akan bahas ya, letak dan fungsinya. Ini ciri-ciri karakteristik secara keseluruhan. Nah, di gambar ini Bapak ambil sampel, ini ada stomata, berarti jelas ini adalah jaringan daun. Nah, ini modifikasi sesuai dengan letak dan fungsi. Pada daun di sini dimodifikasi membentuk yang namanya adalah stomata. Nah, stomata ini berfungsi sebagai pertukaran gas di sini. Ya. Kalau di akar itu nanti ada ya, nanti Bapak akan tunjukkan pada di akar itu namanya adalah rambut akar. Nah, ini.
Ini pada jaringan akar. Ini bagian terluar, ini adalah epidermisnya, ya. Di sini rambut akar ini hasil dari modifikasi jaringan epidermis. Ya, modifikasi jaringan epidermis. Oke, next. Yang kedua adalah jaringan parenkim. Nama lainnya adalah jaringan dasar. Ya, nama lain dari parenkim adalah jaringan dasar. Sel parenkim yang mengandung klorofil, ya, disebut klorenkim. Jadi di sini pada jaringan parenkim di sini terdapat yang namanya adalah klorofil. Nah, kalau pada epidermis itu tidak terdapat klorofil. Tapi kalau pada jaringan parenkim atau jaringan dasar itu terdapat klorofil. Berarti kalau ada yang tanya, nah terus klorofil pada jaringan dewasa terdapat di mana? Di jaringan parenkim atau jaringan dasar yang terdapat klorofil. Next, fungsi dan jaringan parenkim adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Nah, jaringan parenkim ini atau jaringan dasar fungsinya sebagai jaringan untuk cadangan makanan dan air yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, fungsinya kalian paham ya, sudah ada dua ya. Epidermis sebagai pelindung jaringan di dalamnya, ya. Kalau parenkim atau dasar fungsinya adalah sebagai tempat cadangan makanan dan air bagi tumbuhan. Nah, tepatnya di mana itu? Ini pada jaringan daun ya. Ini pada jaringan daun. Nanti secara detail nanti ya. Parenkim itu atau dasar itu terletak di mana? Ini adalah apa nih? Ini adalah jaringan epidermis. Epidermis ini, epidermis. Nah, ini bawahnya epidermis adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Ya. Ininya parenkim itu di bawahnya epidermis. Ya, fungsinya sebagai cadangan makanan dan air. Ini pada daun, ya. Ini pada daun. Nah, ini pada apa? Ini ada apa nih? Bulu, rambut. Sorry ya, bukan bulu tapi rambut. Nah, rambut ini berarti otomatis berada di mana? Di akar. Nah, di mana itu jaringan parenkim di dasar? Nah, ini epidermisnya ini. Ini epidermis. Nah, di bawahnya ini adalah parenkim. Tapi kalau pada akar itu namanya familiarnya bukan parenkim ya, tapi korteks. Baik di akar maupun di batang namanya adalah korteks. Tapi sama. Korteks parenkim itu fungsinya sama. Atau itu juga sebagai jaringan dasarnya. Fungsinya adalah untuk cadangan makanan dan air. Yang ketiga, jaringan penguat atau penyokong. Ini jarang sekali keluar, Bapak temuin di beberapa soal, itu jarang kali keluar, cuman jaringan penguat itu juga merupakan salah satu jaringan penyusun jaringan dewasa. Ya. Fungsinya jelas, penting ya, penguat berarti sebagai penyokong ya, penguat bagi tubuh tumbuhan. Penguatan, kalau tidak kuat, mudah patah ya, mudah keropos ya. Nah, pada jaringan penguat ini atau penyokong dibagi menjadi dua, yaitu namanya adalah kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim ini fungsinya adalah sebagai penguat tumbuhan yang masih muda. Kolenkim masih muda. Nah, kalau sudah hampir dewasa, kemudian tua kan kadang-kadang gampang kropos ya, patah. Nah, yang fungsinya sebagai penguat adalah sklerenkim. Ya,
Sklerenkim ini fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan yang sudah tua. Itu adalah sklerenkim. Kolenkim masih muda, sklerenkim yang sudah tua. Nah, ini yang jaringan tumbuhan yang masih muda, ya, ininya masih tipis ya, dinding selnya ya, dinding selnya masih tipis. Ini karena posisinya masih muda. Nah, kalau sudah tua, ini dinding selnya ini makin tebal ya, makin tebal, tapi pada bagian nukleusnya ini sudah mulai keropos ya, lemah. Lumen, disebut dengan lumennya. Penguat sebagai penyokong berdirinya tumbuhan agar kokoh. Nah, penguat ini, jaringan penguat atau penyokong itu akan dibagi menjadi dua tadi apa? Kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim itu adalah menguatkan tumbuhan yang masih muda. Kalau sklerenkim yang sudah tua. Sudah ada 3 ya jaringan dewasa. Next, jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini nama lainnya adalah vaskuler. Coba kita tambahkan ya, jaringan pengangkut atau vaskuler. Pengangkut atau vaskuler. Nah, pengangkut ini atau vaskuler dibagi menjadi 2 ya, yaitu xilem dan floem. Mungkin kalian kelas 7 pernah belajar tentang jaringan tumbuhan ya. Tentunya xilem juga sudah pernah mendengar kalian ya. Dan pada materi ini Bapak ulangi bahwa xilem itu adalah menyalurkan air atau mengangkut air ya dan mineral dari akar ke daun. Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kenapa dari akar? Karena air yang didapatkan atau dibutuhkan oleh tumbuhan itu berasal dari dalam tanah, sehingga dimulai dari akar. Ya, dari akar ke daun, mengangkut air ya, jangan kebalik ya, mengangkut air dan mineral. Yang kedua, masih belum ya, masih silam ya. Serabutnya silam fungsinya seperti pada serabut floem, oke lah sama saja. Intinya fungsi utamanya adalah menyalurkan atau mengangkut air dari akar menuju ke daun. Nah, xilem yang mana itu xilem? Nah, ini nanti pada bagian jaringan ya. Nanti kita akan pelajari. Ini pada bagian batang, ini pada bagian batang dikotil ya. Ini pada akar ya, akar dikotil ini. Xilem yang mana? Nah, xilem yang ini. Yang bagian dalam sini, ini pada bagian batang, ini adalah xilem-nya. Yang ini. Floemnya yang sini, floemnya. Tapi gambar yang lain berbeda ya, ini hanya pada batang dikotil. Ini floemnya, ini xilem-nya. Xilem. Nah, ini pada akar dikotil, xilem-nya yang mana? Xilem-nya yang memiliki lubang yang besar. Ini pada batang dikotil. Pada akar dikotil, ya. Ini pada akar dikotil. Biasanya pada ciri-cirinya nanti akan membentuk yang namanya adalah bercabang ini. Untuk bintang ya. Xilem itu intinya yang besar ini ya. Xilem yang kecil. Ini xilem, 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 xilem. Yang tengah-tengah ini adalah astagfirullah, sorry. Bapak ralat. Ini adalah xilem ya, xilem. Ini xilem ya. Lingkaran merah ini adalah xilem. Ini pada akar dikotil, yang floem yang ini, floem. Ini xilem. Ini floem. Xilem ya, mengangkut air. Intinya gini, kalian memahaminya adalah xilem. Biar kalian mudah memahami, kalau menyelam ya, menyilem kan ke air, jadi jelas. Xilem, nyilem itu kata-kata yang kalian perlu pahami, ingat-ingat ya. Menyelam berarti di air ya, berarti mengangkut air. Next, setelah xilem yang kedua adalah floem.
Floem berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ya. Nah, fungsi utama floem itu adalah mengangkut hasil fotosintesis yang diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ini pada bagian batang monokotil. Ya. Ini adalah di sini adalah silinder pusatnya atau jaringan pengangkutnya. Ya. Di sini terdapat xilem dan floem. Yang jadi pertanyaan, xilemnya mana, floemnya mana? Ingat, xilemnya yang ini, lingkarannya yang ini di dalam ini ya, di dalam ini ya. Ini adalah xilem. Ini adalah xilem, xilem, xilem. Lingkarannya besar. Nah, floemnya yang mana? Nah, floemnya yang kecil-kecil ini. Ya. Karena air membutuhkan dari sebagian tubuh itu butuh fotosintesis, sehingga di sini diameter lingkarannya ini pada xilem lebih besar ya daripada yang floem. Ingat, xilem itu mengangkut air garam mineral dari akar menuju ke daun. Kalau floem itu adalah mengangkut hasil fotosintesis. Oke, demikianlah pemaparan atau penjelasan tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan dan jaringan pada tumbuhan, yaitu dibagi menjadi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Oke, untuk fungsi jaringan-jaringan di masing-masing bagian nanti akan Bapak jelaskan di video berikutnya. Jadi tetap ikuti agar kalian untuk tatanan dalam pembelajaran itu teratur ya. Tetap ikuti. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video selanjutnya.